Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala bainal mu'minina ikhwatun wallazi amarna an natata'awana alal birri wat taqwa wa nahana an nata'awana alal ithmin wal udwan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wassahabihi wa man tabi'a huda. Ya ayyuhan nas usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna akhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala aidan qala ya bunayya la taksus ru'yaka ala ihwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam suratul Hujurat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ikhwatun bentuk jama dari akhun. Bentuk plural atau jama dari akhun. Di dalam Quran ada yang disebut ikhwatun, ada yang disebut ikhwan. Kata ikhwatun di dalam Quran disebutkan sebanyak 7 kali. 1 kali di dalam suratul Hujurat yang Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa sesama orang mukmin adalah saudara. 6 ayat yang lainnya yang mengandung kata ikhwatun, yaitu 2 ayat pada surat An-Nisa yang menjelaskan tentang saudara sekandung dalam pembagian waris. Allah menyebutnya saudara sekandung itu dengan ikhwah. Ada 2 ayat di dalam surat An-Nisa. Kemudian ada 4 ayat di dalam surat Yusuf. Saudara-saudara Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang satu bapa disebut ikhwat. Sebagaimana ketika Nabi Allah Yusuf bermimpi, dia menceritakan mimpinya kepada ayahnya Nabi Allah Yakub alaihissalam. Kemudian ayahnya berkata, qala di dalam suratul Yusuf, ya bunayya la taksus
ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu itu kepada ikhwatika, kepada saudara-saudaramu, karena dia nanti akan cemburu, dia akan merekayasa keburukan-keburukan. Dan akhirnya memang terjadi. Hadirin rahimakumullah. Dari 6 ayat yang menjelaskan bahwa ikhwah adalah saudara sedarah sedaging, maka persaudaraan kaum mukminin itu lebih kuat daripada persaudaraan karena keturunan atau nasab. Allah menjadikan persaudaraan sesama mukmin itu lebih kuat daripada persaudaraan senasab atau seketurunan. Dengan ayat di dalam suratul Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Tentu saja kalau saudara seiman ditambah lagi saudara sedarah sedaging, akan menjadi lebih kuat lagi. Namun saudara sedarah sedaging tapi tidak sesama iman, imannya berbeda, itu akan menjadi jauh sekalipun mempunyai pertalian darah. Oleh karena itu para mufasir mengatakan kata innama seakan-akan tidak bisa tidak, bahwa sesama mukmin itu terlindungi, terkepung dengan satu persaudaraan. Nabi SAW bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Orang mukmin dengan orang mukmin seperti bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Kita ada saudara semukmin yang punya pertalian darah. Kita juga ada saudara sekampung, sama-sama orang Betawi, sama-sama orang Sunda, sama-sama orang Sumatera. Kita juga ada persaudaraan masyarakat. Kita juga ada persaudaraan satu negara, sama-sama orang Indonesia. Namun semuanya itu yang paling terkuat dijadikan Allah Subhanahu wa taala di hati setiap mukmin, yang orang mukmin yang beriman, benar-benar beriman, adalah seluruh orang mukmin seakan-akan sebagai saudara sekandung. Dimanapun dia berada, bangsa apapun dia, di Indonesia, di Malaysia, di Timur Tengah, di Palestina, di Uighur, di Cina, saudara-saudara kita yang menderita, di Myanmar, yang saudara-saudara kita yang menderita, di seluruh belahan dunia, sesama mukmin bersaudara. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli atas urusan saudaranya sesama muslim, maka dia bukan dari bagian orang-orang muslim. Nah hadirin rahimakumullah, kalau kita, antum sekalian, saya mendengar penderitaan di Palestina, mendengar kabar penderitaan saudara-saudara orang mukmin di kejauhan yang jauh, kita merasa ternyuh, hati kita merasa sedih. Kalau kita ada kemampuan, kita ikut membantunya. Kalau kita tidak ada kemampuan, paling tidak mendoakannya. Itu pertanda iman, karena Allah yang menjadikan itu, rasa peduli itu ditanamkan Allah di dalam hati atas dasar iman. Nah hadirin rahimakumullah,
Kalau ada penderitaan orang-orang mukmin di luar Indonesia, kemudian ada orang mengajaknya, kita masih banyak kesulitan. Itu bukan urusan kita, itu urusan mereka. Kita sendiri lagi sulit. Maka ajakan itu adalah ajakan menggugurkan iman. Karena Allah membentuk, menyatukan iman hati kaum mukminin. Kemudian ada orang yang mengajak, jangan engkau peduli dengan urusan mereka. Engkau pun dalam keadaan kesulitan, engkau pun susah. Masih banyak saudara-saudara kita yang susah di sini dan lain-lain. Maka jangan hiraukan ajakan itu. Kalau kita turutin lama-lama iman kita akan terkikis. Sehingga tidak punya rasa cinta lagi, rasa kepedulian lagi sesama kaum mukminin. Oleh karena itu, hati-hati hadirin atas ajakan-ajakan yang kurang peduli terhadap urusan orang mukmin. Kalau ada urusan orang mukmin yang dizolimi, yang teraniaya, yang disakiti, yang disiksa, yang menderita, kena wabah, kena musibah dan lain-lain, itu urusan kita semua. Barang siapa yang tidak ada kepeduliannya, maka tidak ada iman di hatinya. Hati-hati saudara dalam hal ini, karena banyak sekali hal-hal yang seolah-olah benar, seolah-olah ajakan itu bagus. Kita urus aja dulu penderitaan kita. Mau ngapain kita urus penderitaan orang asing, lain bangsa sama kita, bukan urusan kita. Hati-hati, itu bertentangan dengan apa yang disampaikan Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim dan riwayat-riwayat yang lainnya, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad." Orang-orang mukmin itu di dalam berbelas kasih, di dalam menyayangi satu sama lainnya, di dalam mencintai, di dalam peduli, seolah-olah sebagai satu jasad, satu tubuh. Idza istaqa minhu udwun tada'a lahu sa'iril jasad bisahari wal humma. Kalau salah satu daripada anggota tubuh itu menderita, maka anggota tubuh yang lainnya terjaga, tidak bisa tidur dan demam menjadi panas. Artinya kalau ada bagian tubuh kita yang sakit, maka yang lain-lainnya ikut terganggu. Tidak bisa tidur, merasa sakit, tidak enak makan, dan lain-lain sebagainya. Begitulah dikiaskan sesama orang mukmin. Kalau ada orang mukmin yang didolimi, yang disakiti, yang menderita, itu adalah penderitaan kita semuanya. Tentu saja kita diwajibkan sesuai dengan kemampuan kita. Bagi yang tidak ada daya untuk membelanya, paling tidak mendoakannya supaya dikeluarkan daripada musibah, dikeluarkan daripada kezaliman itu, dikasih jalan keluar, mendoakan segala kebaikan bagi saudara mukmin. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau antum mendengar orang mukmin terzolimi, mendengar orang mukmin menderita, antum merasa terenyuh di dalam hati, maka itu pertanda iman. Pelihara itu baik-baik. Semoga dengan itu Allah menggolongkan kita dengan orang-orang mukmin semua, dan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak nanti tinggal di akhirat kelak yang kekal. Itulah yang Al-Fakir bisa sampaikan. Semoga mengukuhkan keimanan kita melihat di sana sini penderitaan kaum muslimin di negeri kita, di luar negeri semua. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, marilah kita sering-sering mendoakannya. Kalau kita bisa bantu, ada daya, kita bantu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم